Halo Sobat Kick Off Indonesia, kita kembali lagi di Kick Off Vlog. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapapun yang mengenali sepak bola pasti kenal dengan beliau. Beliau adalah Coach Bima Sakti yang saat ini menjadi pelatih tim nasional U16. Selamat malam, Coach Bima. Selamat malam, Bang Anissa. Apa kabar? Baik selalu. Coach Bima sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang banyak di rumah aja nih, Bang Anissa. Ya, Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik di rumah, semuanya sehat-sehat di rumah ya, Coach. Alhamdulillah. Jadi banyak waktu buat keluarga nih. Mantap. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali lagi ke lapangan sesegera mungkin. Amin, amin, amin. Bisa Amin. ada kompetisi lagi, bisa TC Timnas lagi ya, Bang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Insya Allah. Oke. Coach Bima, malam ini kita akan mendiskusikan satu topik. Topiknya berhubungan dengan latihan. Kita sebenarnya kepengen belajar, teman-teman pelatih-pelatih kepengen belajar, pelatih-pelatih muda, tentang training style dari Coach Bima. Mungkin Ya, untuk sebenarnya, memulai, saya kepengen bertanya nih, Coach. ya Bang. Bagaimana sih seorang Bima Sakti menggambarkan dirinya sebagai seorang pelatih? Pelatih semacam apa Coach Bima Sakti itu? Tadi Bang Ganesha bilang belajar ya, saya juga sebenarnya banyak belajar lah sama Bang Ganesha, sama teman-teman pelatih senior yang lain ya. Karena sebagai pelatih kita tidak pernah apa ya, tidak boleh merasa puas lah karena perkembangan sepak bola selalu berjalan, dinamika selalu berjalan. Jadi ya harus banyak belajar gitu. Jadi kalau dibilang Bima Sakti apa seperti sekarang ini harus banyak belajar lah Bang. Dan intinya ya pelatih pasti punya karakter dan cara melatih yang berbeda-beda gitu. Kalau dilihat dari sosok Bima Sakti ya sebagai pelatih kita harus bisa menjadi orang tua terhadap pemain, kemudian bisa menjadi teman, lalu bisa menjadi guru buat mereka. Itu yang paling terpenting sih, Bang. Oke, jadi sosok Bima Sakti itu sosok yang pelatih yang di satu sisi juga orang tua, di satu sisi juga guru, di satu sisi Guru. juga teman untuk pemain, sehingga pemain hari ke hari bisa belajar dan berkembang bersama dengan coach ya. Betul, ya Bang. Karena apalagi kita megang di usia muda ya. Dan ya saya bersyukur saya bisa diberi kesempatan untuk melatih timnas U16 dan mereka bersama saya dari umur 14, 15 karena mereka rata-rata 2 tahun. Jadi mereka harus kita kita latih bukan hanya sepak bolanya saja tapi paling tidak membentuk karakter mereka supaya mereka menjadi pemain yang berguna bukan menjadi pemain bintang. Kalau pemain bintang kan banyak tapi belum tentu berguna. Coach, kalau bicara soal sesi latihan, bagaimana sih seorang Coach Bima Sakti mempersiapkan sesi latihan? Bagaimana Kalau prosesnya? sesi latihan kita pakai dua metode yang ini, Coach ya. Karena saya banyak kemarin melekat sama Coach Luis ya, jadi kita belajar bagaimana periodisasi Victor Prade. Jadi ya kita pakai itu kemudian kita gabungkan dengan Villanesia, dengan filosofi sepak bola kita dan ya banyak kekurangan dan banyak juga yang harus kita memang benahi tapi selama ini anak-anak U16 kita latih dengan cara itu ya sudah kelihatan hasilnya dari Piala AFF kemarin di John Buri kita bisa juara 3 kemudian lolos di kualifikasi Piala Asia kemarin dan ya pembenahan masih ada lagi dan yang pasti setiap hari selalu kita evaluasi dengan program latihan yang ada karena kita juga selalu ambil video mungkin videonya tidak terlalu bagus tapi itu jadi bahan evaluasi kita setiap sesi TC kita panggil pemain gitu Bang. Oke. Kalau boleh tahu Coach, misalnya nih besok Coach mau latihan, apa yang dilakukan? Mungkin semalam sebelumnya atau sehari sebelumnya atau bagaimana? Biasanya kita Bang, kita kan ambil kita sudah buat program TC-nya setiap bulannya itu ada 2 minggu. Karena mereka kan bagian besar sekolah ya, jadi kita juga harus mengedepankan pendidikan mereka juga, jangan sampai tertinggal juga di sekolah. Jadi kita bikin 2 minggu. Biasanya kita buat program per minggu. Dan biasanya di weekend kita buat sesi uji coba. Nah biasanya 2 hari atau 3 hari sebelum ini
kita sudah share latihan-latihan apa aja yang kita mau buat. Kemudian biasanya malam begitu kita kumpul di satu tempat di Jakarta, di Bekasi, atau terakhir kemarin di Jogja, kita kumpul dengan pelatih. Apa yang kita mau terapkan, kekurangan apa yang selama ini di TC sebelumnya harus kita benahi, gitu, Coach. Oke, oke, oke. Ya, jadi setiap pelatih sudah ada programnya masing-masing. Itu udah saya copy masing-masing. Kayak contoh ini, mohon maaf, kopinya kemarin saya tinggal di Jakarta, Coach. Jadi Iya, ini iya, ada, iya, iya, iya. ya ini ada kopi juga. Ini kalau ini kita buat laporan juga ya, buat ini seperti rapot per pemain ya. Iya, Ini iya, bulan iya. Januari kemarin ini rapot pemain. Jadi kita punya rapot setiap pemain, kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian setiap ini ada tes fisik juga, VO2 max-nya. Ini kayak Kecen dia 43. Kemungkinan masih bisa ditambah lagi walaupun dia posisi kiper. Jadi kita punya data-data mereka juga. Ini juga nanti kita akan kirimkan ke klub-klub mereka, jadi biar klub juga tahu. Oke, oke, oke. Luar biasa sekali ya. Itu berarti memang selalu dokumentasi menjadi salah satu hal yang paling penting ya untuk Coach Bima ya? Penting sekali, Coach, karena itu sebagai bahan juga ya, kalau kita untuk mengevaluasi pemain secara individu kita panggil, mungkin kalau secara grup atau tim kan mungkin ada rasa sungkan atau rasa malu, begitu juga kalau ada kritikan atau perlu kita sarankan buat orang tua, biar mereka mengerti juga. Oleh sebab itu, orang tua pemain-pemain di Timnas U16, mereka nggak ada yang bertanya-tanya kenapa anak saya tidak main, kenapa anak saya begini, begitu. Karena kita selalu jelaskan juga. Bahkan saya juga ketemu sama orang tuanya langsung. Gitu. Jadi nggak ada apa ya, batasan, Mbak. Artinya kita tetap komunikasi dua arah. Gitu. Jadi kalau ada kekurangan, oh Pak, anak Bapak memang kekurangannya di sini, yang harus kita benahi ini, kenapa dia tidak main, harus kita jelaskan. Jangan sampai kok anak saya nggak main, tapi orang tuanya tidak tahu. Oke, oke, oke. Terus Coach, kalau Coach melihat atau menggambarkan, seperti apa sih filosofi dan karakter latihan yang diinginkan oleh Coach Bima dalam hal ini? Yang pasti kita pengen kualitas ya, bukan kuantitas. Kalau selama dulu waktu kita zaman main kan kuantitas ya kan, lamanya latihan gitu. Tapi sekarang yang penting kualitas. Dan yang pasti intensitas juga harus kita jaga, karena kebiasaan dalam latihan itu akan terbawa dalam pertandingan. Dan kita selalu 100% dalam setiap latihan. Coach, mungkin sebelum dijelaskan lebih jauh, Coach bicara soal kualitas lebih penting daripada kuantitas. Artinya durasi latihan mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Coach? Durasi latihan, frekuensi latihan. Biasa latihan hanya 1 jam, 1,5 jam tuh Bang Ganesha. Iya. 1 jam, 1,5 jam. Tapi dalam setiap sesi latihan kita selalu kontrol mereka dengan suara, semua pelatih selalu bilang sama Coach Firman, Coach Indri, kita berdiri di setiap sudut, boleh, bukan harus saya saja gitu. Dan kita selalu bagi tugas. Di sesi pertama Coach Indri yang bawa, sesi kedua Coach Firman, nanti begitu yang intinya saya yang masuk gitu. Jadi saling mengatakan, ayo come on, good, come on, bravo, good, come on, coba lagi. Jadi mereka tetap selalu kita kontrol, jangan hanya kita lepas, kita ngobrol dengan wartawan, atau kita lepas, kita ngobrol sesama pelatih, jangan, kita kontrol dari mulai persiapan, pemanasan, rondo, sampai sesi latihan terakhir, kita harus tetap kontrol mereka, supaya mereka tetap fokus, tetap konsentrasi. Begitu istirahat, persiapan sesi berikutnya, kita enjoy, bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa jewer-jeweran, bisa saling tarik rambut atau apa. Tapi pas sesi latihan kita benar-benar kita kontrol terus gitu. Sehingga intensitas tetap selalu terjaga gitu. Jadi kita harus antusias. Gitu, iya. Oke. Jadi artinya latihan itu sebentar, tapi mungkin temponya selalu tinggi gitu ya? Selalu tinggi, ya, Coach. Jadi kita buat tempo, ini U16. Mereka biasa satu sesi latihan itu kayak rondo itu 3 menit, tapi cepat. Ya kan? 3 menit, cepat. Bola selalu kita ini, bola harus banyak, bola harus kita siapkan terus. Jangan bola, ngambil bola dulu, jauh-jauh, tapi kita langsung 3 menit istirahat, 3 menit lagi istirahat, 3 menit, selesai. Sesi berikutnya 4 menit. Game, misalnya game, small set game, tujuannya untuk transisi. Ya, kita bikin 4 menit, benar-benar kita 4 menit, jangan santai. Rebut bola, rebut benar. Saya sudah sampaikan ke mereka.
Pokoknya kalian jadi teman di luar. Begitu di lapangan, satu lawan satu, walaupun kalian sekamar di hotel, fight. Karena itu Iya, tujuannya buat mentality-nya. ya winning mentality buat pemain juga, buat diri dia sendiri, buat teman rekan setim juga. Karena kalau kita santai, tidak serius, akhirnya akan terbawa dalam pertandingan. Begitu lawan tim tim negara lain yang fight seperti Thailand, Vietnam yang notabene punya determinasi tinggi, akhirnya mereka tidak siap. Tapi alhamdulillah selama ini mereka fight. Nanti Coach Ganesha bisa lihatlah video-video di keynote saya nanti. Oke, Coach bisa apa namanya terangin nggak? Kalau yang kita tahu dulu gitu kan, latihan Ya. sehari 2 kali gitu kan, kadang ada yang bisa 3 kali, latihan bisa 2 jam, 2 jam setengah gitu kan. Kemudian Ya. ini ada satu ide bahwa latihan itu sebentar tapi temponya tinggi. Sebenarnya apa alasan dan apa manfaatnya yang didapat, Coach? Yang pasti pertama semua dapat ya, Mak. Ya, teknik dapat, fisik terutama dapat juga, ya. Karena kalau kita latihan temponya lama, latihan fisik, latihan sampai 2 jam seperti yang Coach Ganesha bilang, kita boring juga gitu. Mhm. Hanya lari, akhirnya apa yang kita dapat, skill main bolanya nggak dapat gitu. Ya, kita Mhm. fisik bagus, begitu satu lawan satu, defense-nya udah salah. Mhm. Cara jaga lawannya udah salah. Karena kita dapat dari game, situasi game. Karena itu yang malah lebih penting daripada latihan 2 jam fisik lari keliling, naik gunung, turun gunung. Fisik penting juga, tapi yang paling terpenting sekarang ya otak yang lebih penting gitu. Karena sepak bola sekarang otak dulu baru kaki gitu. Lain zaman dulu Oke. kaki dulu baru otak gitu. Tapi yang paling terpenting kita harus kontrol terus gitu, Bang. Kontrol terus setiap sesi latihan harus kita 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 edukasi terus ke pemain gitu. Coach tadi sampaikan udah membuat sedikit catatan-catatan atau keynote. Mungkin bisa di-share, Coach, supaya pelatih-pelatih kita semua bisa sama-sama belajar, Coach. Boleh, Bang. Udah, Bang Anissa ya? Sudah kelihatan. Mantap. Ya. Oke, bisa langsung aja, Coach. Bisa dijelasin ke Sobat Kickoff Indonesia nih. Oke, boleh. Ya, Bang. Nah, ini yang tadi Bang Anissa tanya metodologi saya. Jadi, saya pakai tactical periodisasi per minggu, kemudian kita gabungkan dengan filosofi sepak bola Indonesia. Oke. Gitu. Yang kita pelajari selama ini, gitu Bang. Jadi dengan Oke. progresif, dan konstruktif, agresif, ya Ya. Bang. Kemudian ini microcycle kita Bang. Jadi kita misalnya minggu game, Oke. hari Senin kita off day, kemudian Selasa kita recovery aktif ya buat pemain yang. Nah ini juga penting buat pemain yang kemarin hari Minggu main, latihan tersendiri. Dan kita sebagai head coach kita harus ikut latihan sama yang nggak main. Kita Oke. coba gitu Bang. Jadi kita bukan ikut ngelatih yang main kemarin, yang main kemarin sudah sama pelatih fisik aja atau dengan asisten. Tapi yang tidak main kemarin, misalnya jumlahnya berapa orang. Misalnya kita bisa bikin game, kita bikin game, small set game. Kalau enggak, kita bikin latihan individu. Misalnya cuma 2 orang atau 3 orang. Posisinya apa? Misalnya pemain belakang. Ya udah kita drill aja bagaimana dia Hmm. posisi pemain belakang. Jadi kita yang Oke. bawa head coach. Jangan dia tersendiri malah latihan. Itu jadi tidak bagus psikologis pemain, Bang. Oke. Kemudian Rabu kita subprinsip ini tujuannya latihan strength, Bang. Kemudian Kamis prinsip besar ini endurance tujuannya. Kemudian sub prinsip ini speed kita di hari Jumat. Kemudian Sabtu activation, persiapan pertandingan buat hari Minggu. Jadi Oke. biasanya hari Selasa, Rabu ini kita banyak. Selasa ini kita koreksi latihan kita pertandingan kemarin hari Minggu, kekurangan kita apa, kemudian Kamis naik tinggi, kemudian Jumat ini kita sudah berpikir, Kamis Jumat ini kita berpikir bagaimana hari Minggu kita main, lawan siapa, kekurangan kelebihan tim lawan apa, itu Bang yang kita persiapkan. Oke. Coba.
Kemudian ini, nah ini yang kita biasa lakukan perencanaan kegiatan tim tadi yang Bang Ganesha bilang, kita selalu meeting staff, pelatih, membahas analisa pertandingan, bahas program latihan tadi itu Bang. Dan Oke. biasanya kita selalu tugaskan tuh, kita latihan di mana. Misalnya di Stadion Patriot kita kemarin di Bekasi, ya udah jam 6 asisten pelatih udah ke lapangan tuh nyusun nyusun ini apa program latihan pun semuanya disiapkan, lapangan semua disiapkan. Jadi pemain datang udah lapangan jadi semua. Jadi Oh, nggak begitu ya nunggu coach ya. lagi. Jadi memang 1 jam sebelumnya udah prepare ya di lapangan ya. Wah, sudah Bang, sudah semuanya. Jadi lapangan pemain udah siap gitu. Pun Oke. udah tersusun semuanya dari sesi 1, sesi kedua, sesi ketiga sudah terstruktur semua lah Bang. Terorganisasi semua jadi nggak banyak cabut-cabut lagi. Semuanya udah tersedia. Oke. Jam-jam 6 mereka sudah di lapangan semua tuh Bang, asisten pelatih. Oke. Gitu. Kemudian meeting dengan pemain, mengumumkan pemain yang akan bermain, mempresentasikan game model kita, materi kelas, ada juga Bang. Kemudian analisis tandingan tim sendiri dan tim lawan. Kemudian kita juga ada kelas psikologi Bang. Ini penting juga kita ngundang psikolog juga untuk apa? Memberikan edukasi buat mereka, lalu ngetes juga mereka gimana kepribadian mereka. Kita menunjuk pelatih juga sesuai dengan dan kita apa koordinasi dengan tim psikolog juga Bang. Siapa yang pantas memang jadi pelatih. Jadi kapten, mohon maaf. Oke. Itu Bang. Nah ini yang saya bilang ke Bang Ganesha, ini biasa kita buat ini latihan kemarin kita ini satu sesi latihan hari Kamis, ini sesi pertama rondo, kemudian sesi kedua ini rondo juga, tapi ini udah apa lapangannya agak besar. Oke. Kemudian keempat ini kita small side game, ini yang di tengah, yang abu-abu, yang merah sama kuning mereka jadi satu tim begitu misalnya kuning yang salah, kuning yang jadi di dalam jadi defend. Jadi merah sama abu-abu main bersama. Jadi yang salah langsung jadi defend. Dan ini transisi mereka gitu. Oh, ini tiga tiga warna ya coach ya? Ada 3 tim berarti Ya, ya? 3 warna. Ya, ini juga melatih berpikir pemain kan, gitu. Hmm. Jadi pemain yang salah langsung cepet rebut bola lagi supaya dia tidak jadi pemain defense gitu. Gitu. Oke. Jadi iya bang, ini transisi Transisi jadi juga. ya Kemudian penekanannya coach ya? ya saya pokoknya kebanyakan latihan memang transisi bang karena ini penting ya pemain kita kecil-kecil ya Mhm. kita manfaatkan itulah transisi kita karena kita cepat-cepat jadi habis kalah bola harus cepat rebut lagi karena kalau nggak cepat rebut lagi kita lawan tim-tim nanti terutama di Piala Asia lawan Korea, Jepang tinggi-tinggi semua, Arab yang kemarin kita lawan Cina ya, Bang Ganesha mungkin bisa lihat pemain Cina kan tinggi-tinggi besar kalau nggak cepat Betul. kita pressing lagi mereka Ya, bisa bermain dengan kuasa gitu. iya betul betul betul. Bang, ini yang Betul di ya. sesi ketiga juga gitu Bang, ini kayak rondo juga tapi yang abu-abu ini bisa juga pemain belakang yang di luar ya di atas bawah ini pemain belakang, stopper biasanya, center back atau kiper juga bisa latihan kaki di sini. Yang di tengah ini netral juga. Jadi 4 pemain kuning, misalnya ini kuning di tengah, yang merah ini main sama yang netral 3 main bisa pas di antara lawan itu di 1 poin. Tapi kalau misalnya Mhm. kerebut, ya yang kerebut kuning dapat bola passing ke netral, kuning yang keluar yang merah jadi yang di dalam lagi. Gitu. Oke. Jadi ya bang di situ ininya. Tapi kalau merah salah dia rebut lagi kasih ke netral mereka jadi main di luar lagi main kalau bisa terupas di antara lawan itu 1 poin Oke gitu. oke oke oke. Ya kalau yang mohon maaf ini yang rondo yang kedua ini perpindahan bang jadi 2 di dalam nanti kalau dia bisa touch bola atau rebut berarti pindah bolanya dikasih ke merah yang kuning 2 pindah ke ini yang 2 yang jaga jadi pindah gitu bang ya Iya iya iya, selalu ada yang kotak kosong ya. Kotak kosong, ya selalu begitu ada dia kosong rebut, dia dia seberangkan bola ke ini, kemudian ya transisi lagi ya. betul ya gitu bang. Ini pemain belakang sama pemain depan dia jadi lawan gitu. Jadi pemain depan merah Mhm. lawan pemain belakang kuning gitu bang. Dan sebaliknya itu yang di sesi rondo. Bang. Biasanya Oke. sesi warming up ini kita selalu ada reactivation ini penting juga. Biasanya coach Gilang selalu pelatih fisik ya ini yang lebih memahami
untuk persiapan mereka, stretching dinamis, semuanya speed coordination untuk persiapan latihan. Di sesi rondo ini kita udah fight, Bang, udah fight. Nanti Bang Ganesha bisa lihat pemain di video-videonya nanti ada. Oke. Lanjut tuh, udah Lalu nggak sabar pengen lihat kayaknya. ya, kemudian yang kelima nih, ini transisi juga nih Bang. Jadi bola selalu dari yang 2 gawang ini, dia build Oke. up. Kalau kuning bisa rebut, langsung dia transisi cepat bikin gol di 2 gawang. Oke. Gitu. Ya 5 menit nanti gantian. Dipindah posisi, dibikin aturannya yang sama. Jadi gantian lagi yang merah, yang bertahan dulu, begitu dia dapat bola, rambut cepat. Waktunya hanya 10 detik bikin gol ke 2 gawang. Lalu yang ketiga ini udah penutupan game perempat lapangan ya Bang ya. Ya. Ini Ya. Setiap latihan kurang lebih selalu seperti ini ya, Coach ya? Selalu ya Bang, selalu ini. Kadang 2, 3, 4, 5 sesi, ini 6. Ya, dan waktunya nggak lama-lama nih Bang. Nggak Oke. lama-lama, ini 3 menit kali 3, kemudian ini 4 menit kali 4 seri, kemudian ini 5 menit kali 3, tapi semuanya intensitas. Oke, temponya tinggi ya. Dan Temponya semuanya, saya lihat ini semuanya nggak ada yang lain, cuma main bola aja nih ikut ya. main bola aja Bang, nggak ada. Selalu dengan bola terus, selalu dengan bola semuanya. Iya. Ya, karena Dan di sini penting dia dapat semuanya. Di sini fisik dapat, cara ngelewatin lawan juga dapat, cara passing di antara lawan dapat. Ya, fisik bagus tapi dia nggak tahu, wah, harusnya bisa dipassing nih. Nah, dia ya harus lewat game semuanya, Bang. betul. Situasi game. Karena kalau fisiknya bagus tapi juga apa namanya hilang bola terus percuma juga ya, Coach ya. Cuma juga hanya ngejar-ngejar bola aja tapi otaknya nggak jalan kan nggak dapat juga gitu, Bang. Betul. Dan itu hanya bisa didapat dari latihan sepak bola, dari situasi Dari sepak latihan bola. sepak bola, situasi sepak bola, apalagi di usia muda ya Bang ya. Mereka harus banyak dengan bola sehingga skill mereka terbentuk di game-game itu gitu Bang. Oke, Coach. Oke, Lanjut, lanjut Coach. ya Bang. Nah, ini sesi latihannya. Nah, ini lihat ini, sorry, saya ulangi lagi Bang. Nah, ini yang rondo tadi Bang ya. Yang Oke. rondo tadi. Nah, ini coba lihat Abang nih. Ya. Cepat selalu. Oke, pindah. Oke. Transisi di situ ya. Oke, transisi. Ya, semuanya dengan kecepatan semuanya keputusan. Lihat fight langsung, semuanya rebut bola Ya. saat Hilang bola langsung press. Langsung press. Ya. Oke, semuanya jalan. Oke, Bang. Ya, lanjut, Coach. Ya, ini yang sesi kedua nih, Bang. Sesi ketiga, rondo juga. Ya. Oke. Dengan jumlah orang lebih ini ya, bertambah ya. Ya. Oke, di dalam, yang putih di dalam, sekarang hijau di luar. Ya, ini pemain, ya ini 2 stopper. Yang tengah ini kalau bisa gelandang. Oke, yang putih keluar. Langsung ya, transisi press lagi nih Coach ya. Transisi, semuanya dengan transisi ya. Ya. Oke, sekarang hijau di luar. Oke, ini stopper. Ya, pantul. Ya, bisa terupas itu 1 poin. Di sini semuanya dapat komunikasi ya, ini bisa ya, dapat betul. 1 poin. Ya, ini 1 poin. Ya, dapat langsung rebut lagi. Ya, itu Rui. Jadi semuanya dengan intensitas, Bang. Oke, Coach. Oke, Bang. Ya, ini small set game yang saya bilang tadi. Cuma ini warna ya ini, Coach ya. Ya, ini 3 warna. Ini yang jadi di tengah pertama abu-abu dulu, jadi kuning sama merah. Mereka berteman. Ya, ini latihannya. Mohon maaf, videonya mungkin kurang bagus, Bang. Ya. Ya, ini yang salah hijau. Hijau langsung rebut. Hijau langsung rebut. Langsung kecil ya, mengecil. Langsung kecil. Compact dan press. Ya.
Ya, oren ini yang jadi. Ya, semuanya dengan intensitas, Bang. Kita selalu kontrol. Di sini ada pelatih selalu di setiap sudut. Iya, Ya, Bang. selalu mempush ya supaya tempo jangan sampai turun ya. Betul, ya, Bang. Jadi mereka semuanya dengan konsentrasi tinggi. Jadi mereka nggak diem, nggak jalan atau apa. Selalu kita monitor, selalu ingatkan terus. Oke. Oke, coach, lanjut coach. Oke, Bang. Ya, ini yang pakai satu gawang, kemudian 3 gawang, Bang. Oke. Ya. Mohon maaf, ini kita gawangnya hanya satu yang portable, jadi kita pakai stick aja, Bang. Iya, iya, nggak ada masalah. Gawangnya cuma satu, taruh di tengah tuh. Ya, itu persiapan untuk yang terakhir ya. Ya, persiapan untuk yang terakhir. Jadi kita udah siapkan. Ya, ini yang kita drill, yang oren mereka bertahan dulu. Oke. Ya, yang hijau mereka build up. Ini langsung bikin gol. Pokoknya ada kesempatan langsung bikin gol. Ada kesempatan. Transisi lagi ya tadi ya, rebut transisi. Ya, betul. Bertahan ke ini mereka mulai lagi build up yang hijau. Ya, basic kita kalau saat bertahan jadi 4-1 Bang Ganesha. Oke. Nah, di sini ya langsung bikin penyelesaian, bikin gol. Ya. Tuh, Bang. Oke. Ya, ini game terakhir, kita nggak masukkan videonya. Nah, ini Bang, ini kegiatan ini paling penting juga. Ini yang di luar lapangan ya, Coach ya? Di luar lapangan, kita bikin sholat berjamaah 5 waktu, yang muslim, ibadah ke gereja, dan pura setiap hari Minggu. Kita punya mobil operasional setiap hari Minggu, selalu saya siapkan untuk yang ke gereja, mereka diantarin supir langsung. Jadi ini gambar yang pertama ini kita lagi sholat, lalu yang duduk-duduk di sana itu yang non-muslim. Mereka menjaga kalau ada wasit datang atau apa, mereka stop. Maaf, Sit, tunggu. Lagi sholat berjamaah. Gitu. Oke. Kemudian biasa, nah ini memang kita nggak share juga Bang, karena nanti takut menjadi fitnah juga. Jadi kita setiap sesi latihan TC, kita selalu kunjungan ke panti sosial, ke mana rumah yatim. Ya, ini kita kunjungan ke yatim piatu. Karena kita kan juga ada pemain yang kayak si Alex Kander Kamaru kan memang orang tuanya nggak ada sama sekali. Biar dia bisa berbagi pengalaman buat mereka, bisa survive juga walaupun tanpa orang tua. Iya, luar biasa, Coach. Aspek ya, Bang, sosial ini yang dibangunnya. Betul, ya Bang. Nah, ini yang Bang Ganesha tadi kita sampaikan itu latihan kita peningkatan kondisi fisik. Ya, fisiknya lihat semuanya dengan alat. Ya, ada yang ini, ya. Kemudian peningkatan teknik dasar individu, passing, dribbling, first touch, kontrol. Kemudian peningkatan pemahaman bermain secara individu, grup, dan tim. Ini yang penting juga Bang, kita untuk pemain-pemain kita, terutama di usia muda, kita harus sudah tingkatkan pemahaman bermain. Itu yang kadang-kadang kurang gitu Bang. Iya. Ini yang menjadi tantangan untuk kita membuat fondasi itu ya, Coach ya. Betul Bang, karena pemahaman taktik itu paling penting buat pemain zaman sekarang ya Bang ya. Karena kadang-kadang nggak perlu lari 50 meter, 20 meter, hanya butuh 5 meter tapi sudah menutup semuanya. Nah, itu yang harus kita beri pemahaman buat mereka gitu. Oke. Kemudian, nah ini materi kelas juga penting juga, kelas analisis pertandingan, evaluasi latihan, individu dan tim. Individu nanti kita panggil sendiri-sendiri Bang, karena kita mau hajar mereka nih, supaya mereka nggak malu dengan teman yang lain. Evaluasi pertandingan, individu dan tim. Kemudian kita kadang kasih kesempatan juga buat public speaking, mereka harus belajar bicara, nanti dengan wartawan, ya dengan TV atau apa, ya Bang ya, kerja sama tim. Kita bikin kelompok, kita kasih masalah, nanti mereka bisa penyelesaiannya bagaimana gitu Bang. Oke. Iya. Kemudian, nah ini saya visit ke sekolah dan rumah pemain ya Bang ya. Ini ke keluarga Wahyu Agung, saya datang ke Mojosari sana jauh-jauh, kemudian ke sekolahnya juga, ke gurunya, kita tanya gurunya bagaimana, ke kelasnya juga, ya kelasnya bagaimana kita lihat. Kemudian saya yang surprise lagi, saya begitu ke rumahnya,
ada jadwal yang mereka buat. Ini pemainnya nggak tahu Bang, pemainnya lagi TC. Oke. Ya, jadi pemainnya nggak ada nih, orang tuanya aja kaget kita mau datang, kita nggak ngasih tahu. Hmm. Kalau kita kasih tahu nanti siap-siap mereka kan semuanya kan. Ternyata Hmm. di satu kamar ini ada jadwalnya si Wahyu Agung nih. Jadi jadwal kegiatan selama di rumah. Jadi Hmm. bangun ya ini tanggal ini bangun ini jam berapa nih? Jam 3.30 bangun ya Bang. Persiapan Ya. nih. Lalu jam 4 jogging. Hmm. Ya, jam 11.30 sholat, jam 14.30 sholat asar, semuanya dia bikin nih Bang. Jam Iya, 5, iya, iya, iya. jam 3 latihan, sholat maghrib, sholat isya, jam 9 tidur. Wah, ada tanda serunya 3. Jadi sudah dia bikin jadwal gitu Bang. Time Walaupun saya management tanya, ya. Ini betul, iya Bang. artinya pemain sudah secara profesional, mungkin hasil yang didikan Coach Bima diterapkan di rumah ini. Alhamdulillah Bang. Jadi mereka punya jadwal masing-masing semuanya. Lalu kemudian ini saya ke sekolahnya Marcelino, saya ke orang tuanya, kemudian ke sekolahnya juga, ke teman-temannya juga kita tanyain gimana Marcelino. Wah, nggak sombong Kut. Lalu yang cewek-cewek biasanya jawab, cuma agak resek Kut. Wah, ya udah kita panggil ke gurunya. Iya, iya, iya. Kemudian ini saya ke Rui, Bang ya. Rui saya surprise juga nih ke orang tuanya, gimana Hmm. cita-cita anaknya. Marcelino juga gitu, ngomong ke Hmm. saya, ibunya itu bilangnya, jangan bikin kue lagi Bu, nanti kalau saya sukses, Ibu nggak usah jual. Kemudian ini Rui, saya lihat juga Bang, kamarnya, saya buka lemarinya, saya udah pernah bilang, kalian kalau mau sukses, jenderal besar di Amerika pernah bilang, kalau melihat orang sukses, lihat aja kamarnya, lihat aja susunan bajunya di lemarinya. Ini Iya, iya, lemarinya iya. luar biasa, lemarinya bukan kayu jati Bang, triplek biasa, tapi susunan bajunya rapi. Ya, Iya. Artinya dari hal-hal kecil memang sudah harus dibiasakan ya, disiplin ya, karena itu nanti yang betul akan Bang. terbawa ke lapangan nanti ya. Akan terbawa ke lapangan Bang. Dan kita bisa lihat kan Rui bagaimana dia walaupun kecil, dia punya semangat bagus, semuanya. Buat kesalahan langsung minta maaf, semuanya langsung ini. Lihat semuanya Bang. Ini tempat tidurnya. Kemudian, nah ini yang saya bilang ke Bang Ganesha, kita buat laporan data pribadi juga buat pemain. Ini Kecen, ini Alex. Jadi Oke. setiap ini kita selalu sampaikan ke pemain. Jadi kita sampaikan juga ke pelatihnya di klub, biar mereka juga tahu. Gitu. Oke, oke. Ya Bang. Kemudian, nah ini kita visit juga ke tempat ibadah mereka Bang. Ini saya sempatkan sholat juga. Saya tanya sama takmir masjidnya, apa bener si A, si B ke masjid? Oh, bener Kut, sergep bilangnya. Selalu ke masjid mereka 5 waktu. Kemudian setelah itu kita sering panggil pemain nih Bang. Kita panggil pemain. Kita bikin apa nih, sidang paripurna buat pemain ini. Tapi Iya. setelah itu kita angkat mereka, kita nangis mereka ini, kita peluk mereka. Ini besok latihan ini tiang dihajar juga Bang, kita suruh hajar nih. Iya, 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 luar Ya, biasa. jadi kedekatan pemain sangat penting lah buat pemain dan pelatih gitu Bang. Oke. Ya, sementara itu Bang. Oke, Coach Bima. Waduh, luar biasa, Coach. Kita nggak terasa waktu udah berjalan ya kan. Asik banget Apa-apa kita Bang Nesa, ngobrolin asik sepak banget. bola, Coach. Terima Ya, kasih banyak, Coach, atas keterbukaannya dan ketulusan Coach Bima dalam berbagi. Mudah-mudahan sukses selalu, Coach, dengan tugas-tugasnya di tim nasional. terima kasih Bang Ganesha. Bang Ganesha juga gitu, terima kasih membina terus pemain muda, membina terus pelatih-pelatih baru. Amin, amin, Coach. Oke, Ya Bang. untuk Sobat Kickoff Indonesia, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus vlog-vlog berikutnya dari Kickoff Indonesia. Selalu pantau www.kickoffindonesia.com untuk informasi kepelatihan sepak bola terbaru. Dan jangan pernah lupa bahwa permainan sepak bola tidak akan dimulai tanpa kick-off.